Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kosaludin. NIM saya 190054053. Saya berasal dari kelas TI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server. Web server adalah perangkat lunak berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tangkapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server maupun memproses sebuah website. Bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, kemudian diproses melalui web server. HTTP request dikirimkan ke web server sebelum memproses HTTP request. Web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya dalam menjadi halaman situs web. Ini adalah fungsi web adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang telah dipakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu ini adalah selain web server pada tabel di bawah ini ada banyak sekali yang ditawarkan antara Oracle Service, IBM Service, Unicorn, Zoop, Crystal, Jetty, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah produk-produk dari web server. Lalu kita akan langsung ke praktikumnya untuk mempersingkat waktu. Dan dalam percobaan ini kita mensimulasikan dari server skema. Langkah percobaannya adalah membuatlah skema jaringan. Seperti gambar, pastikan jaringan dapat fungsi dengan baik, terutama dari jaringan dari P1, PC4, lip, dan smartphone dengan server 434341. Dan di sini saya sudah menyusun yang sedemikian rupa. Lalu kita cek di PC1, command prompt ping 434341, cek, dan ini berhasil. PC1, PC4 kita cek juga ping 434341, cek, dan ternyata berhasil. Kita cek di laptop ping 4341, dan juga sini sudah berhasil. Lalu yang terakhir smartphone, kita ping 434341, dan ini juga sudah berhasil. Kita silang, kita cek lagi langkah selanjutnya, yaitu nyalakan service HTTP di komputer web, kemudian di file HTML berikut ini. Kita nyalakan database service untuk komputer. Oke, kita cek service HTTP, kita klik edit, lalu kita salin, ganti indeks HTML berikut, kita salin, lalu menempelnya di sini. Dan ini saya sudah menggantinya. Lalu kita save.
Setelah itu kita save, lalu kita silang. Nah, itu pada PC satu dan laptop buka aplikasi web browser dan jalankan URL berikut. Kita salin, copy link pada PC satu dan laptop. Kita cek PC satu web browser, kita salin URL yang tadi, kita klik go dan berhasil. Lalu kita coba di laptop. Ini kita salin URL yang tadi, kita klik go dan berhasil. Kita cek lagi. Nah, ini yang untuk web server kita sudah selesai. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu dengan DNS server. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan protokol atas satu IP address. Normalnya untuk mengakses internet ini Anda perlu mengetikkan IP address website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar atau DNS, kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0 di tempat 2 ke dalam address bar, Anda tinggal masukkan alamat google.com. Fungsi dari DNS adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Dan ini adalah bagian-bagian DNS adalah root level domain, top level domain, second level domain, third level domain, hostname. Cara kerja dari DNS ada DNS query, recursive query, iterative query, non-recursive query, DNS recursor atau DNS recursive resolver, root name server, TLD name server, alternative name server. Macam-macam DNS ada A record, triple A record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, CERT record, SRV record, TXT record, SOA record. Dan ini adalah percobaannya. Langsung kita mengikuti langkah-langkah percobaannya. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan Anda berfungsi. Oke, sebenarnya ini tadi sama dengan yang web server tadi tanpa mengubah itu pun. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan enter DNS seperti gambar berikut. Baik, ini sudah saya tambahkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita on kan juga. Lalu kita cek PC dan laptop menyalakan perintah ns lookup. Kita cek jarcom.com ns lookup jarcom.com berhasil. S lookup www.jarcom.com berhasil. Itu yang di PC satu. Untuk di laptop kita cek ns lookup jarcom.com berhasil. ns lookup www.jarcom.com berhasil. Lalu kita pada PC dan laptop ke aplikasi web browser dan jalankan URL seperti berikut. Kita buka di PC1. Sebentar kita cek lagi. PC dan laptop. Oke. PC1 kita buka web browser. Kita jalankan jarcom.com berhasil. www.jarcom.com berhasil. Kita cek untuk yang di laptop. Web
cercom.com. Berhasil. Cek www.cercom.com. Berhasil. Ya, sekian dari saya untuk praktek web server dan DNS server. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.